Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Mudah-mudahan siapapun yang melihat video ini, menyaksikan video ini, menyebarkan video ini, mudah-mudahan diberkahi kehidupannya dan mudah-mudahan dilunaskan hutang-hutangnya, diselesaikan ribanya, angsurannya, rentennya, dan ditenangkan batinnya. Kalau ada yang sedang gelisah, gundah, mudah-mudahan ditenangkan batinnya. Dan yang punya keinginan, harapan, ingin punya kendaraan, ingin punya rumah, ingin ke Baitullah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang diuji oleh kesulitan hidup, mudah-mudahan diringankan oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang kena musibah juga mudah-mudahan musibahnya diangkat oleh Allah dan kita dijaga, kampung kita, desa kita, kota kita, dan negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi negara, desa yang terjaga dari wabah, penyakit, dan bencana serta bala apapun. Dengan banyak istighfar dan dengan banyak sholawat serta banyak sodaqoh, itu akan membuat selamat kita insya Allah. Sahabat-sahabat, para leader, para mitra, ataupun yang sahabat-sahabat yang belum bermitra, juga mudah-mudahan dimanapun berada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan tenang, perasaan nyaman dalam kondisi apapun. Kita bersolawat dulu kepada baginda yang mulia, karena dengan sholawat kita akan diberkahi apa yang kita ceritakan, apa yang kita bicarakan nanti. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala, diberkahi oleh Allah sekarang malam nisfu Sya'ban. Juga mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sholawat ini menjadi wasilah dicintai oleh Rasulullah SAW dan disampaikan kepada cita-cita kita. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma
sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sambil menunggu rekan-rekan kita yang belum gabung, kita saat ini hanya 1 jam ke depan. Mari kita sama-sama membicarakan tentang realita hari ini. Realita hari ini yang pertama adalah kesulitan hidup. Betul ya? Lebih banyak yang mudah apa yang sulit sekarang? Lebih banyak yang kondisinya sulit. Dengan adanya wabah ini, ujian wabah ini, lebih banyak yang senang hidupnya atau lebih banyak yang menderita? Lebih banyak yang menderita. Lebih banyak yang adem ayem apa yang stres depresi? Lebih banyak yang stres depresi. Bahkan sahabat-sahabat, kita baca di berbagai macam berita, sudah mulai ketar-ketir orang yang sedang bekerja. Baik kerjanya itu di supermarket, di perhotelan, di perusahaan, di kantor-kantor, di tempat-tempat hiburan, ya. Itu sedang ketar-ketir, dan sekarang sudah yang saya tahu juga 300 orang karyawan yang di PHK di salah satu kota. Itu satu supermarket. Bayangkan kalau 10 supermarket. Bayangkan kalau 100 supermarket. Satu supermarket mem-PHK 300. Kalau 10 berarti 3.000 ada pengangguran. Kalau 100 supermarket maka akan ada 30.000 pengangguran dalam bulan-bulan ini. Subhanallah. Itu baru supermarket. Hotel-hotel sudah ketar-ketir sekarang. Karena orang takut. Maka karyawan-karyawan hotel, berapa ribu hotel yang lagi bingung sekarang. Karyawan banyak tapi harus menggaji. Sementara pemasukan menurun gara-gara ada wabah ini, ujian ini. Nah kemudian andai kata ada 10 hotel yang masing-masing mem-PHK 20, maka ada 200 hotel, 200 di PHK, pengangguran. Kalau ada 100, ada 2.000 pengangguran dari hotel. Perusahaan-perusahaan bagaimana? Berarti puluhan ribu yang akan terjadi pengangguran. Beruntunglah sahabat, bagi yang selama kerjanya sambil merintis usaha, sambil berjualan, meskipun hanya jualan nggak seberapa, tapi dirintis dari nol, sambil berbisnis online misalkan, sambil berjualan catering misalkan, fashion misalkan, sehingga kadang-kadang yang hasil dari jualan dan bisnisnya akan mengalahkan gaji kerjanya yang sudah puluhan tahun. Fakta ini. Belum lagi pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik berapa ribu orang yang akan mengalami PHK. Saya sangat yakin ini, karena ini sunatullah. Sebab akibatnya jelas. Penyebabnya karena sedang ada wabah. Kemudian customer atau pengunjung sedikit, maka pemasukan sedikit, otomatis pemilik usaha pun akan mengurangi karyawannya. Dan itu biasa terjadi. Bukan sesuatu yang diada-ada. Ojek online, ya Allah ya Rabbi,
Saya pernah soalnya. Jadi ojek online saya pernah, Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya merasakan sekali bagaimana mengejar target itu. Dalam kondisi yang normal pun, misalnya ondel-ondel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaya ERB N99. Nah, dari latar belakang inilah maka beruntung bagi orang-orang yang sudah setahun saja, selama kerjanya dia setahun saja sambil berusaha berbisnis, berdagang, berjualan, maka insya Allah tidak terlalu khawatir. Karena kalau sesudah di PHK baru mulai bisnis, maka setidaknya butuh waktu untuk merintisnya. Nah, kalau misalkan sudah 1 tahun, 2 tahun berbisnis sambilan, ya, seperti yang saya lakukan, teman-teman yang dilakukan, para ASN yang dilakukan, begitu di PHK tidak terlalu stres. Bahkan kita baca ada ojek online yang wafat, depresi, putus asa, nggak bisa bayar angsuran. Ada lagi yang gantung diri, ada lagi yang sampai gangguan jiwa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah berarti kita harus mulai, saya buka mindset, kita buka pikiran bawah sadar kita. Coba merenung, mari kita bayangkan. Dalam kondisi seperti ini baru 1 bulan. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hikmahnya banyak. Orang jadi jarang ke maksiat, orang jadi jarang ke tempat hiburan malam, orang jadi jarang ke tempat-tempat yang dimurkai Allah. Banyaknya diam di rumah, minimal ingat ke Allah, minimal takut melakukan dosa. Dengan adanya wabah ini banyak sekali hikmahnya. Nah, terus bagaimana solusinya? Padahal anak perlu dikasih makan, betul? Bentar. Anak perlu dikasih makan, kemudian makan harus terus kita. Yang punya angsuran dan cicilan, saya merasakan banget. Jangankan tidak ada penghasilan, punya penghasilan juga kalau punya cicilan lebih dari 1, 2 cicilan, ini cicilan, itu cicilan. Ya Allah ya Rabbi, benar-benar saya 11 tahun banyak cicilannya. Dan itu saya ada penghasilan, gak sedikit penghasilannya, tapi karena hutangnya banyak, apalagi hutangnya hutang riba, ya Rabbana, seperti tidak ada kehidupan dalam batin. Andai kata tidak ingat kepada akhirat, tidak ingat janji Allah, maka entah bagaimana saya waktu itu. Hutangnya sampai sebulan bisa 19 juta. Cicilan aja itu. A, B, C, D, 19 juta. Pernah sampai 19 juta per bulan itu cicilan. Hutang keseluruhannya 1,3 miliar. Ya Rabbana. Saya setiap makan suka bilang ke istri saya, alhamdulillah kita bisa makan. Bagaimana orang yang gak bisa makan, yang gak bisa bekerja, yang gak bisa berjualan lagi, yang gak punya gaji lagi, mereka makan apa? Saya suka
merenungkan seperti itu. Saya pernah juga yang namanya pengusaha, sahabat-sahabat, itu kalau nggak ada uang, bener-bener nggak ada uang, orang lain nggak akan percaya. Karena habis untuk cicilan demi cicilan, semakin besar itu usahanya, bisnisnya, semakin banyak itu hutangnya. Itu dalam waktu dulu, tapi sekarang entah ya. Banyak yang hijrah sekarang. Saya semakin banyak usahanya, semakin banyak hutangnya. Luar biasa. Maka kalau nggak punya uang banget, ini bener-bener nggak punya uang banget. Cuman mau minjem ke siapa? Nah, pada saat mau minjem ke siapa lagi ya, saudara, teman, pasti gak punya juga. Kasihan, mereka juga punya kebutuhan masing-masing. Akhirnya mau tidak mau pinjam. Masya Allah, astagfirullah. Pinjamnya pinjam yang ada ribanya, rentennya. Pernah rentenir saya bayar, pinjam 10 juta, kemudian itu tahun 2007. Angsurannya, cicilannya bukan mingguan, bukan bulanan, harian. Berapa? 300.000 per hari. Itu hanya satu. Belum lagi cicilan yang bulanannya. Ya Rabbi, itu benar-benar gak merasa. Kerja itu gak merasa. Jalan itu sampai seakan-akan gak merasa, gak mau melihat uang, subhanallah.